Hai everyone, selamat datang kembali di perjalanan jiwa menuju lucid dream atau mimpi yang nyata. Di video kali ini saya akan membahas tentang misteri ketindihan pada saat tertidur. Kejadian ini saya alami jauh sebelum saya mengetahui dan memahami tentang lucid dream. Suatu ketika, pada saat saya tertidur, tiba-tiba saya terbangun karena suara mendengung yang begitu kencang dan seolah menggetarkan tubuh saya. Mata saya terbuka dan saya bisa melihat keadaan kamar. Tapi, saya tidak bisa menggerakkan tubuh, bahkan menggerakkan ujung jari pun terasa sulit. Pada saat yang sama, nafas saya pun terasa berat. Saya mencoba memutar leher saya untuk merubah posisi, namun gagal. Saya berusaha memaksakan diri untuk bangun. Hasilnya, nafas saya terasa semakin sesak. Saya berteriak sekencang-kencangnya, namun seperti suara saya pun tertahan dan sulit untuk mengeluarkan suara. Kemudian saya berpikir dalam kepanikan, seperti inikah rasanya seseorang yang menghadapi akhir hidupnya? Saya pun semakin berpikiran hal-hal aneh, dan tiba-tiba bayangan hitam besar terlihat berdiri seolah memandangi saya. Saya semakin panik dan merasa bayangan itu semakin mendekati saya. Bayangan itu terlihat semakin menghampiri saya dan seolah mencekik saya. Saya pun semakin panik dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Kemudian, tiba-tiba saya terbangun dan berusaha menghirup udara sebanyak-banyaknya. Karena pada saat saya mengalaminya, saya merasakan nafas saya begitu pendek dan sesak. Setelah terbangun, badan saya terasa lemah. Saya melihat ke arah jam, dan jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Saya pun beranjak dari tempat tidur untuk mengambil segelas air. Saya meminum segelas air perlahan-lahan sambil membayangkan apa yang baru saja saya alami. Terfikirkan oleh saya bahwa hal yang terjadi pada saya adalah sebuah mimpi buruk. Namun, mengapa terasa sangat nyata? Saya masih mengingat mimpi tersebut dengan jelas dan masih bisa merasakan sesaknya nafas saya. Kejadian itu terasa begitu lama dan melelahkan. Setelah saya merasa tenang, kemudian saya kembali ke tempat tidur saya. Kemudian, saya mengalami hal yang sama untuk kedua kalinya. Dan pada saat saya mengalami hal tersebut, saya bisa berpikir dengan sadar bahwa ini adalah hal yang sama yang terjadi pada saya sesaat sebelumnya. Saya bisa berpikir secara sadar. Saya pun berusaha kembali bangun dan hal yang sama pun terjadi pada saya. Rasanya sulit untuk bangun. Dan bayangan-bayangan aneh kembali muncul menghampiri saya. Setelah beberapa lama, saya pun kembali terbangun dan memutuskan untuk tidak kembali tidur hingga pagi menjelang. Karena saya takut hal tersebut terjadi kembali. Setelah hari itu, saya pun sering mengalami hal yang sama di kemudian hari. Saya pun menceritakan kejadian ini kepada teman-teman. Dan ada beberapa teman-teman yang pernah mengalami hal serupa dengan urutan kejadian yang persis seperti apa yang saya alami. Sulit menggerakkan tubuh seolah lumpuh dan munculnya bayangan-bayangan aneh. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah bayangan tersebut nyata? Dan apakah saya sedang diganggu oleh makhluk jahat? Beberapa masyarakat menyebutnya dengan istilah ketindihan, karena saat kita mengalami hal ini, kita seolah ketindihan oleh, bisa kita sebut dengan makhluk gaib. Fenomena ketindihan ini diketahui juga sebagai mimpi buruk yang terasa sangat nyata dan juga dihubungkan dengan hal-hal gaib yang menyeramkan. Saat ini, ilmu pengetahuan atau sains sudah bisa menjelaskan fenomena ini, yaitu gangguan pada siklus tidur seseorang. Walaupun demikian,
fenomena ini masih menjadi hal yang menakutkan dan merupakan hal yang tidak diinginkan oleh siapapun. Namun, saat ini, ketindihan bukan lagi menjadi hal yang menakutkan bagi saya, karena hal tersebut merupakan sinyal atau pertanda bahwa kita bisa memasuki alam mimpi yang bisa kita kendalikan secara penuh, yaitu lucid dream. Untuk kalian yang belum memahaminya, silahkan tonton video episode pertama dan kedua saya. Oke, mari kita lanjut pembahasan mengenai fenomena ketindihan ini. Istilah ketindihan ini sudah lama digunakan di masyarakat kita selama ini, dan fenomena ini memiliki beberapa istilah dalam penamaannya. Ada yang menyebutnya ketindihan, erp-erp, atau istilah lain yang menggambarkan suatu kondisi di mana kita mengalami kelumpuhan saat tertidur, namun mata dan pikiran kita terbuka. Lalu digambarkan dengan munculnya bayangan-bayangan menyeramkan atau hantu-hantu kepercayaan masyarakat kita. Namun, fenomena ini ternyata tidak selalu berhubungan dengan hal-hal mistis seperti yang digambarkan selama ini. Diketahui, ini merupakan suatu gangguan siklus tidur seseorang. Dalam istilah sains, hal ini disebut dengan istilah sleep paralysis. Sebuah gangguan tidur di mana tubuh terasa lumpuh untuk sementara waktu ketika terbangun. Hal ini bukan hal yang sangat umum terjadi, namun hampir setiap orang bisa mengalaminya, setidaknya sekali dalam seumur hidup. Fenomena ini bisa disebabkan oleh kondisi fisik dan mental seseorang, seperti ketika kekurangan waktu istirahat atau kurang tidur, terlalu lelah melakukan aktivitas, atau mengalami stres. Sleep paralysis adalah hal yang bisa dijelaskan dengan logika dan secara umum, ini bukan merupakan hal atau penyakit yang serius. Fenomena ini terjadi ketika otak dan tubuh kita tidak sinkron pada saat proses tidur. Normalnya, saat tertidur, otak kita akan mengirim sinyal pada saraf-saraf kita yang bertugas merilekskan otot-otot tubuh. Akhirnya, otot-otot tersebut tidak aktif pada saat tertidur, untuk mencegah tubuh bergerak secara berlebihan pada saat tertidur. Jadi, pada saat kita menuju terbangun dari tidur atau menuju tidur, otak kita yang memberi perintah untuk menonaktifkan tubuh kita atau mengaktifkannya kembali melalui proses-proses tertentu. Ketika prosesnya terjadi dalam kecepatan yang salah atau ketika otak dan tubuh kita tidak sinkron, maka terjadilah sleep paralysis atau ketindihan. Misalnya, jika otak tidak memberi perintah pada otot-otot itu akan tidak aktif ketika pikiran kita digerakkan oleh kesadaran. Hasilnya, pikiran atau kesadaran kita terbangun lebih dahulu, namun tubuh kita masih berada dalam mode tidur sehingga menimbulkan efek kelumpuhan. Alam pikiran kita dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pikiran sadar, conscious mind, alam bawah sadar, subconscious mind, dan alam tidak sadar atau unconscious mind. Saat tidur normal, kita akan mengalami 3 proses ini secara teratur dari sadar menuju setengah sadar dan tidak sadar lalu bermimpi. Sleep paralysis atau ketindihan terjadi karena prosesnya tidak teratur dan terjadi di fase subconscious mind atau terjadi di alam bawah sadar kita. Itulah kenapa semua yang kita alami saat ketindihan ini terasa begitu nyata. Karena segala sesuatu yang kita miliki di alam bawah sadar akan keluar pada saat itu. Misalnya, jika kita memiliki ketakutan atau fobia akan suatu hal, maka hal tersebut akan muncul pada saat kita mengalami ketindihan. Hal ini terjadi karena alam bawah sadar manusia memiliki pengaruh yang sangat kuat. Sleep paralysis bisa terjadi dari proses sadar menuju tidur
atau dari proses tidur menuju sadar saat kita berada di ambang kesadaran penuh. Setiap negara atau wilayah memiliki ceritanya masing-masing tentang sleep paralysis ini. Dan yang mempengaruhi cerita tersebut adalah unsur kebudayaan dan atau kepercayaan yang dianut oleh masing-masing wilayah. Seperti konsep Barat tentang mimpi buruk, berasal dari akumulasi cerita sejarah yang muncul dari mitos Incubus or Incubus. Incubus adalah setan yang dikenal sebagai penyebab atas mimpi buruk manusia. Berasal dari bahasa Latin yang berarti untuk diduduki. Incubus digambarkan duduk di atas dada yang memicu mimpi mengerikan dan menyebabkan kelumpuhan fisik. Masyarakat kita mengenalnya sebagai ketindihan, di mana tubuh kita ditumpangi oleh hantu atau jin jahat yang mengganggu karena kita tidak membaca doa saat akan tidur. Dalam budaya Jepang, kelumpuhan tidur disebut sebagai kanashibari, yang berarti diikat dalam logam. Setiap budaya memiliki kepercayaan yang berbeda-beda tentang sleep paralysis. Tidak mengherankan jika cerita-cerita rakyat membentuk sifat halusinasi saat sleep paralysis ini terjadi. Lalu, apa yang harus dilakukan saat kita mengalami ketindihan atau sleep paralysis ini? Jawabannya tergantung pilihan kalian. Apakah kalian memilih untuk menghentikannya dengan cara bangun? Atau justru mengambil kesempatan ini untuk memanfaatkan sleep paralysis sebagai gerbang menuju mimpi yang bisa kita kendalikan dan melakukan lucid dreaming? Saya akan melanjutkan pembahasan menarik ini di video selanjutnya. Subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan pemberitahuan saat video baru telah dirilis di channel ini. So, see you on the next video.